Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita akan merenungkan kebenaran Firman untuk beberapa menit ke depan. Sejenak di dalam istirahat siang ini kita bisa mendengarkan sambil rehat dari aktivitas kita untuk belajar salah satu perikop dari kebenaran Firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Perikop ini diberi judul perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab kau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lalu aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita diberikan hikmat di dalam memahami firman yang baru saja kita dengar. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, terutama di sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas dengan baik, dengan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya di tengah-tengah persoalan dan pergumulan pekerjaan yang kami lakukan maupun pelayanan yang sedang kami kerjakan, Engkau turut serta dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Siang hari ini kami meminta hikmat-Mu dan pengajaran dari Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang baru saja kami dengar, untuk kami terima dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami menjadi bertambah baik, semakin hari kami semakin berhikmat, semakin hari kami semakin diterangi oleh firman. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, urapi setiap kami, dan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima dan mengerti, memahami, dan siap untuk dibaca oleh Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar perikop dari Injil Lukas, pengajaran dari Tuhan Yesus tentang yang diberi judul oleh Lai Lembaga Alkitab, bendahara yang tidak jujur. Nah, sebelum kita membahas tentang pasal 16 ini, kita perlu melihat ke belakang sejenak untuk melihat konteks yang jauh lebih luas gitu ya.
supaya kita bisa memahami perikop yang menurut saya cukup sulit ini untuk bisa mengerti apa sih maksud Tuhan di dalam pengajaran pada kali ini. Kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya, di dalam pasal 15, itu ada 3 perikop, semuanya bercerita tentang hal yang sama, yaitu tentang sesuatu yang hilang. Ya. Yang pertama itu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian yang kedua itu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, yang ini sangat terkenal sekali, gitu ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti sudah mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. 3 perikop ini menceritakan hal yang sama, tentang sesuatu yang hilang dan kemudian ditemukan kembali. Di akhir perikop tentang perumpamaan domba yang hilang, yaitu di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Jadi cerita tentang domba yang hilang, kemudian gembala itu meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu, ditutup dengan satu perikop tentang yang namanya ada sukacita surga pada waktu ada satu orang berdosa yang bertobat. Hal yang sama berulang di dalam perumpamaan yang kedua, yaitu tentang dirham yang hilang. Sekali lagi, Yesus memberikan sebuah statement penguatan di akhir pengajarannya, di akhir perikop ini, yaitu di Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, di dalam perikop yang ketiga, yaitu di anak yang hilang, kita tidak temukan ada statement penutup seperti yang kita temukan di perikop 2 perikop sebelumnya. Ya. Sebetulnya bukan tidak ada pertobatan di situ. Kenapa di dalam perikop domba yang hilang dan dirham yang hilang, Tuhan perlu menekankan tentang sebuah statement yang paling penting dari ujungnya adalah ada sukacita pada waktu ada seseorang yang berdosa dan bertobat. Karena perumpamaan yang diberikan adalah tentang domba dan tentang dirham, ya, tentang uang. Itu adalah sebuah benda mati yang tentunya tidak bisa melakukan pertobatan. Jadi itu hanyalah sebuah perumpamaan, tetapi yang dia bahas sebetulnya adalah tentang manusia. Sehingga perlu ada penekanan statement atau perikop atau ayat khusus yang menyatakan bahwa itu bicara tentang seseorang yang berdosa dan kemudian bertobat. Tetapi tidak kita temukan di dalam perikop yang ketiga atau perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang, karena sebetulnya pertobatan itu sudah ditunjukkan oleh anak yang hilang itu pada waktu dia mengatakan bahwa aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, dia di dalam pengasingan, di dalam kandang babi diceritakan dia sudah mengakui dan dia sudah menyesali dan dia bertobat akan kesalahannya, akan dosa-dosanya, dan dia ingin berbalik kepada Bapaknya. Jadi di dalam perikop yang ketiga ini pertobatan sudah dilakukan dan sudah ditunjukkan oleh si anak bungsu yang hilang ini, dan kemudian dia kembali ke rumah bapaknya, dan di situ kita sama-sama tahu bahwa bapaknya itu menyambut dengan kasih dan malah justru berpesta, menunjukkan bahwa ada sukacita di dalam keluarga pada waktu anak bungsu ini kembali pulang. Nah, setelah kita memahami 3 perumpamaan di dalam pasal 15 ini, kita akan lebih bisa mengerti apa sih yang Yesus coba ajarkan di dalam pasal 16. Sebetulnya ini cerita tentang apa? Bendahara yang tidak jujur ini. Pada zaman dahulu, setiap orang kaya itu memang memiliki bendahara. Gitu ya. Itu dibuka di dalam Lukas pasal 16 ayat 1. Statementnya atau pernyataan ayat di pertama ini dibuka dengan setiap orang kaya itu mempunyai bendahara. Jadi ada orang yang tugasnya itu mengelola uangnya dia,
mencatat. Kalau sekarang mungkin seperti seorang accountant gitu ya, seorang akuntan yang bekerja kepada orang kaya yang punya usaha gitu ya. Sehingga semua pencatatan keuangannya dilakukan oleh dia, dia yang membantu pemilik untuk mencatat segala aktivitas keuangannya. Nah, suatu ketika dia mendengar bahwa bendaharanya ini menghamburkan miliknya. Ya. Bendahara ini menghamburkan berarti dia mengambil, ya, bahasa yang lain menggunakan yang tidak seharusnya untuk kepentingan yang seharusnya. Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, dia panggil bendahara itu, dia bertanya, dan dia menyatakan statement bahwa berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Dia bertanya, apa yang aku dengar tentang engkau? Jadi dia sudah mendengar, dia sudah mendapatkan bukti, dan dia meminta pertanggungan jawab atas urusan. Dan statement itu juga langsung ditutup dengan sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi pemilik tuannya itu pada saat itu juga sudah memberhentikan atau memecat bendahara itu untuk tidak boleh lagi mengurusi keuangannya dia. Dia dipecat saat itu juga dan dia diminta untuk memberikan pertanggungan jawab. Nah, apakah yang sebetulnya Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita semua? Apakah dia berbicara tentang uang di dalam perumpamaan ini? Dan ini ditujukan kepada siapa? Apakah hanya kepada akuntan-akuntan atau orang-orang yang bekerja di dalam industri keuangan gitu ya, seperti bank atau mungkin bendahara di sebuah organisasi gitu ya. Atau kalau di dalam gereja dia bendahara gereja gitu. Atau apa yang berhubungan dengan semua pekerjaannya berhubungan dengan uang dan pencatatan keuangan, pembukuan dan sebagainya. Apakah ayat ini hanya berbicara kepada mereka saja dan hanya berbicara tentang uang saja? Menurut saya ini tidak sesederhana itu dan tidak sesempit itu. Karena konteks lanjutan dari pasal yang ke-15 itu bicara tentang pertobatan dan bicara tentang yang namanya kehilangan dan kemudian diikuti dengan pertobatan. Kita sebetulnya seperti bendahara itu. Jadi Yesus secara tidak langsung memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu ditujukan kepada kita semua. Kitalah bendahara yang tidak jujur itu sebetulnya. Karena dia sudah memberikan banyak hal. Dia tidak hanya kita bicara tentang uang sebetulnya. Jadi perikop ini tidak hanya bicara tentang uang, tapi perikop ini bicara tentang yang namanya pertanggungan jawab atas sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita merasa dan kita seolah-olah hidup di dunia ini dari hari ke hari, hidup seolah-olah bahwa kita tidak mungkin dimintai pertanggungan jawab. Sama seperti bendahara yang tidak jujur itu, seperti bendahara yang disebutkan di dalam perikop ini, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari tuannya akan meminta pertanggungan jawab dia. Ya dia bekerja seperti biasa hari lepas hari. Dia melakukan banyak hal. Dia tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana tuannya meminta pertanggungan jawab dia. Nah, kitalah sebetulnya yang dimaksud dengan bendahara. Kita diberikan Tuhan banyak hal yang baik. Kita diberikan waktu. Semua orang diberi waktu yang sama. Tuhan adil gitu ya. Diberi waktu yang sama 1 hari 24 jam. Apakah kita berani mempertanggungjawabkan waktu yang dia beri? Untuk apa waktu yang kita gunakan di sepanjang hari? Apakah kita gunakan untuk kebaikan? Apakah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita sia-siakan waktu yang Tuhan beri itu? Kita sendiri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi seringkali kita tidak berpikir bahwa suatu hari kita akan ditanya,
selama kita hidup 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun di dunia ini, apa yang sudah kita lakukan? Kita berpikir bahwa kita seolah-olah menghabiskan waktu tanpa tanpa memikirkan bahwa suatu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawab atas waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Sama seperti bendahara yang tidak merasa bahwa suatu hari tuannya akan meminta pertanggungjawaban dia. Sehingga dia bisa seenaknya saja menggunakan uang dari milik tuannya itu seenaknya tanpa sesuai dengan apa yang tuannya mau. Nah, tentunya Tuhan sebagai pemberi waktu kepada kita mempunyai sebuah tujuan dan mempunyai sebuah harapan kepada kita untuk menggunakan waktu itu dengan baik sesuai dengan tujuannya dia. Tetapi kita merasa dan kita seolah-olah sadar atau tidak sadar gitu ya, bahwa kita tidak pernah berpikir akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang Tuhan beri. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan waktu tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksudnya Tuhan, kitalah bendahara yang tidak jujur itu. Karena sebetulnya ini adalah punyanya dia yang memberi, bukan punya kita. Kita nggak punya waktu itu. Kita hanya diberi waktu dan kita diminta mengelolanya. Semuanya titipan. Sama seperti bendahara itu bukan uangnya dia, itu milik Tuhan. Jadi kalau dia mengelola dengan tidak baik, ya dia akan ditegur, bahkan dia dipecat dari jabatannya. Apalagi yang Tuhan beri hal yang baik dalam hidup kita. Selain waktu, ada bakat. Setiap orang diberikan bakat. Diberikan sebuah kemampuan. Diberikan sebuah kekhususan. Terampilan yang membedakan dia dengan orang yang lain. Nah, apa yang kita sudah lakukan terhadap bakat yang Tuhan beri dalam hidup kita? Apakah kita sia-siakan? Kita tidak gunakan itu? Ataukah kita gunakan dengan maksud yang berbeda? Ya, misalnya kita diberikan kepandaian, tapi kepandaian itu tidak digunakan untuk menolong orang lain, tapi justru kepandaian itu digunakan untuk mencelakai orang lain. Karena dengan kepandaian yang kita punya, kita bisa membodohi orang lain, merugikan orang lain. Kita mungkin diberikan kemampuan untuk bernyanyi. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita mendengar bahwa suara kita bagus, terus kita lebih banyak bernyanyi di tempat-tempat karaoke atau di tempat-tempat hiburan? Ataukah kita bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita bernyanyi untuk membantu sesama? Ataukah yang lain, yang banyak hal yang bisa dilakukan? Bakat yang sama bisa jadi digunakan dengan cara yang berbeda oleh orang yang berbeda. Dan tentu saja kalau kita tahu bahwa suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawab atas bakat yang Tuhan sudah beri. Tentunya kita tidak akan sia-sia ya, tidak akan dengan mudah menyia-nyiakan apa yang sudah dia berikan. Kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih bertanggung jawab di dalam apa yang dia sudah beri. Ya. Kesadaran akan waktu atau kesadaran akan sebuah konsep bahwa suatu hari nanti semua yang Tuhan beri akan dimintai pertanggungjawab, akan membuat hidup kita menjadi berbeda. Sebuah konsep, sebuah penerimaan atau sebuah keyakinan bahwa kalau kita menyadari semua yang ada di dunia ini adalah titipan dan bukan milik kita, kita akan memiliki cara pandang yang berbeda di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita hanya diberi, kita tidak punya. Kita hanya diberi dan kita diminta untuk mengelola. Sama seperti bendahara, uang ini bukan punya dia, ini milik tuannya, dia hanya diminta untuk mengelola. Sama seperti waktu yang Tuhan beri, bakat yang Tuhan beri, kepandaian yang Tuhan beri, atau bahkan uang yang dia beri melalui berkatnya di bidang
pekerjaan, usaha kita mungkin. Apa yang sudah kita gunakan uang yang Tuhan sudah beri itu? Apakah digunakan untuk kepentingan kita sendiri? Sehingga kita merasa bahwa itu kan uang saya, terserah saya dong mau menggunakan untuk apa. Kita merasa bahwa seolah-olah suatu hari nanti tidak akan ada pertanggungan jawab. Namun kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu, dan suatu hari nanti Dia akan bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu gunakan atas harta yang kamu miliki, atas uang yang kamu miliki, kamu gunakan untuk apa? Kamu gunakan untuk berfoya-foya seperti anak yang bilang. Kamu gunakan untuk memenuhi semua nafsu keinginanmu. Ya. Setiap kali keinginanmu itu harus terpenuhi, ya, makan enak, jalan-jalan, baju bagus, semua dibeli, semua keinginan mata, semua keinginan tubuh, semua keinginan atau kepuasan yang ingin memberi diri yang terbaik dan ingin mendapatkan yang terbaik dari semua yang ada di dunia ini. Terus kemudian kita ikutin terus-menerus. Tanpa kita peduli pada orang lain. Kita tidak peduli pada keluarga. Kita tidak peduli pada lingkungan sekitar yang masih membutuhkan. Kita bisa saja seenaknya menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang sebetulnya bersifat hanya kemewahan, tidak perlu. Ya. Contoh, sebuah baju yang harganya 100.000 dengan sebuah baju yang harganya 10 juta. Fungsinya sama, menutupi tubuh, supaya nggak kepanasan, supaya tidak kelihatan telanjang, supaya sopan, supaya bisa bekerja. Tidak ada fungsi yang berbeda. Kalau memang bukannya tidak boleh membeli barang yang bagus, silakan saja. Tetapi diukur kemampuan kita dan dilihat apakah di lingkungan kita yang terdekat semuanya sudah tercukupi dengan baik. Di keluarga, di gereja, di masyarakat, mana mungkin kita bisa cuek hidup dengan bermewah-mewah sedangkan di samping kiri kanan kita kelaparan dan nggak bisa makan. Menurut saya itu adalah bentuk teguran Tuhan melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Karena saatnya nanti kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan. Semua orang yang berdosa maupun orang yang kudus harus mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita lakukan. Semua pendeta, pekerja, pengusaha, orang tua, anak-anak, semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kita memiliki kehidupan yang meaningless, kehidupan yang tidak memiliki arti, yaitu kehidupan yang hanya mementingkan keinginan diri sendiri. Karena kepentingan atau keinginan itu, diri sendiri itu tidak ada batasnya dan tidak akan pernah bisa dipuaskan. Seperti layaknya kalau haus dan minum air laut, semakin diminum semakin haus. Keinginan tidak akan ada habisnya. Saat ini kita ingin iPhone, sekarang saya sudah nggak tahu iPhone berapa yang paling baru, misalnya iPhone 14 atau iPhone 15. Tahun depan akan ada iPhone 16, kita mau beli lagi. Setiap tahun ganti handphone dengan harga yang cukup fantastis. Gitu. Harga yang tidak murah, bukan 1-2 juta, melainkan puluhan juta. Dan setiap tahun kita selalu update. Mobil yang selalu update, selalu diganti-ganti terus yang baru. Kalau rusak ganti itu wajar. Tapi kalau setiap ada keluaran baru Anda ganti, itu berbeda. Kalau sama seperti baju rusak silakan diganti atau memang sudah waktunya 6 bulan, 1 tahun dipakai terus ya tentunya perlu harus diganti. Tapi kalau itu dipajang sampai lemari, 3 lemari penuh dan nggak bisa dipakai, ya itulah sebetulnya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Keinginan-keinginan diri yang tidak pernah bisa dipuaskan. Itu seolah-olah kita seperti bendahara yang tidak jujur ini. Yang kita hidup seolah-olah bahwa kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Begitu harinya itu tiba, bingunglah. Waduh, kok saya dimintai pertanggungjawaban? Bingung dia. Apa yang harus aku lakukan? Karena diminta semuanya. Jadi jangan sampai pada hari
penghakiman nanti kita dimintai pertanggungjawaban, kita tidak bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik atas apa yang Tuhan beri. Gambaran bendahara yang tidak jujur ini begitu sederhana menurut saya dan mudah dimengerti. Pada waktu uang milik tuannya itu dititipkan, itu kalau digunakan tidak sesuai dengan rencana tuannya, maka sebetulnya kita sudah menjadi atau bendahara itu sudah melakukan kesalahan, pencurian, penggelapan, gitu ya, kalau dalam bahasa hukum hari ini. Nah sama, kita mungkin ngomong bendahara itu sifatnya buruk ya, jahat karena dia mencuri dan sebagainya. Kita nggak sadar bahwa kitalah sebetulnya bendahara yang tidak jujur. Kitalah sebetulnya yang tidak menggunakan apa yang Tuhan beri dengan baik, sesuai dengan rencana Dia. Kita berpikir bahwa itu adalah milik kita. Bukan, itu bukan milik kita. Itu milik Dia yang memberi hidup. Kita harus gunakan sesuai dengan rencana Dia. Tidak boleh berlawanan, tidak boleh bertentangan, tidak boleh melanggar firman, tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri, atau digunakan untuk mencelakai orang lain. Semuanya itu harus ditujukan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian digunakan untuk membantu sesama, dimulai dari yang terdekat, keluarga kita dulu. Jadi segala yang kita punya, kita gunakan untuk keluarga dulu, untuk orang lain dulu. Baru kemudian di lingkungan sekitar kita. Keluarga besar mungkin, gereja mungkin, masyarakat di sekitar mungkin. Sehingga hidup kita ini bermanfaat. Dengan begitu, semua orang akan merasakan kasih Tuhan yang mengalir melalui diri saudara, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita punya, melalui berkat yang Tuhan beri. Itulah esensi dari menjadi saluran berkat. Jadi kita tidak boleh menampung itu untuk diri kita sendiri. Ya tentunya dengan menjadi saluran kita juga menikmati. Tentunya dengan kita diberkati ya kita pasti menikmati. Hanya yang terpenting adalah kita tidak boleh menikmati itu berlebihan untuk diri sendiri sehingga melupakan esensi atau melupakan tujuan Tuhan memberi semuanya itu kepada kita. Pada waktu itu terjadi, pasti hal-hal buruk akan terjadi. Jadi mulai hari ini setelah kita mendengar sebagian ayat dari perikop ini, kita juga harus memiliki sebuah paradigma yang baru. Yang pertama adalah semua yang kita miliki, baik itu waktu, baik itu kepandaian, baik itu bakat, ataupun itu adalah uang dan harta benda, semuanya itu bukanlah milik kita. Kita hanyalah pengelola atas apa yang Tuhan beri. Itu sebuah paradigma yang pertama yang harus kita miliki. Dengan begitu, cara hidup kita akan berbeda. Yang kedua, yang tidak boleh kita lupakan, kita harus percaya, kita mengimani bahwa suatu hari nanti akan ada masa, akan ada waktu di mana Tuhan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang sudah kita lakukan terhadap apa yang Dia beri. Uang, harta benda, pandaian, bakat, gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Waktu. Dia akan meminta pertanggungjawaban. Jangan kita hidup saat ini berpikir bahwa tidak akan ada waktu di mana Tuhan bertanya, apa yang sudah saya lakukan? Jadi mulai hari ini, kita punya satu paradigma. Yang kedua, bahwa suatu hari nanti akan ada waktu, tidak tahu kapan. Bisa jadi besok, bisa jadi 1 bulan lagi, bisa jadi 1 tahun, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi pasti ada waktunya Dia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia sudah berikan di dalam hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan atas semua yang Tuhan sudah beri.
miliki konsep yang baru tentang pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kita adalah pengelola dan bukan pemilik, dan bahwa suatu hari nanti akan ada pertanggungjawab atas semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi sia-sia di dalam menjalani hidup ini. Tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Sia-sia kalau kita tidak menggunakan itu semua, kita menyia-nyiakan gitu ya. Kita mendapatkan semua hal yang baik tapi kita nggak pernah gunakan itu. Itu namanya hidup yang sia-sia. Banyak orang anak-anak Tuhan itu hidupnya sia-sia. Padahal dia punya bakat, padahal dia punya kepemimpinan, tapi nggak pernah digunakan. Dia menyanyiakan hidupnya sama seperti anak yang bungsu itu. Dia menyanyiakan hidupnya sendiri. Padahal sebetulnya dia bisa berbuat lebih banyak dan berguna atau meningkatkan dirinya sendiri. Tapi dia justru memilih sebuah sikap untuk menyanyiakan hidup. Ya, jangan lagi kita menyanyiakan hidup kita. Karena itu pun juga berdosa di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kita akan dimintai pertanggungjawab. Jangan kita juga mementingkan diri sendiri. Menyanyiakan hidup enggak, tetapi kita mementingkan diri sendiri terus dan tidak peduli pada kepentingan orang banyak, kepentingan Tuhan ataupun kepentingan orang lain atau bahkan kepentingan keluarga, istri dan anak. Itu sama buruknya dengan menyanyiakan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Mari setelah kita memahami konsep yang benar, cara pandang yang benar tentang bahwa kita adalah seorang pengelola dan bukan pemilik, dan yang kedua bahwa suatu hari akan dimintai pertanggungjawab. Mulai hari ini kita akan memiliki sikap hidup yang berbeda dan menjalani hari-hari ke depan dengan lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih tepat sasaran, dan lebih selaras dengan firman. Selamat siang, selamat beristirahat, dan melanjutkan pekerjaan kembali dengan semangat yang baru. Tuhan menyertai Anda semua. Amin.